itu nomor 11 bonus, itu nggak ada jawabannya itu, soalnya salah ya. Meskipun jawabannya A ya, itu lower and lower ya, cuman kalau kita lihat di gambarnya itu keliru ya. Jadi masuk bar M itu selisihnya 2, padahal kan cuma selisihnya 1. Jadi itu kebalik. Harusnya bukan 2 level tapi 1 level, terus yang belakang harusnya 2 levels, bukan 1 level. Ya, paksa tadi jawabannya A ya. Nomor 30 jawabannya A. Jawabannya ada 2. Aku juga jawab rasa tadi ada 2 gitu. Jawabannya cuman yang A toh. Oh, jawabannya tadi soal saya yang tadi itu ya, ada berapa frasa? Ada 3 frasa, Mbak. Jadi yang pertama, all of my engineering staff will come sama to your garden party. Will come itu juga frasa itu. Kan ada 2 kata, will dan come. Nah, itu dinamakan frasa kata kerja. Terus nomor 19, Mbak Mita. Oh, tadi sudah dibahas. Ya, nggak dengerin mungkin. Oke, itu jawabannya to be talk ya. Dibicarakan. To be talk. Oke, ada lagi nggak? Oke. Oke, 42 ini saya jelaskan. Jadi, itu jawabannya explaining. Uh, itu kan memang pertanyaannya dari si Vina itu kan present itu, present continuous ya. What is Jamaluddin doing kan? Nah, what is Jamaluddin doing? Makanya jawabannya juga is planning kan. Nomor 13, Susan tersenyum dengan cheerful. Dia terlihat cheerful, terlihat semangat. Kenapa bingung? Jadi kan kalau yang depan itu harusnya adverb kan. Yang belakang harusnya adjektif. Gitu aja, kok bingung? Susan tersenyum dengan, ya kan? Dengan, berarti itu adverb. Ceria, dengan penuh semangat. Dia terlihat semangat, cheerful. Ya, itu gampang itu, masa itu bingung Mbak Andriani. Empat puluh tiga. Would Would you like something to eat? No thanks. I have had ya. Saya sudah makan siang. Iya, ya, I have had. Kok salah lagi? Saya sudah makan gitu kan. Kamu mau makan sesuatu nggak? Tidak, terima kasih, saya sudah makan. Jadi have had.
Oke, yuk, ada lagi nggak yang salah yang mau ditanyakan? Oh, 50. The police was looking for the criminal. Jadi polisi sedang mencari penjahat. After 2 tahun mereka menangkap mereka. Ini artinya the police had looked for the criminals for 2 years before they caught him. Jadi itu kan mungkin mungkin tahun lalu polisi itu sedang cari kriminal. Nah setelah 2 tahun kemudian baru ketangkep, gitu kan. Nah berarti ceritanya ini artinya polisi itu sudah nangkep kriminal itu dari 2 tahun sebelum dia tertangkap. Jadi yang itu kita pakainya past perfect had look ya, had look, kemudian berakalnya coach ya, itu menggunakan past tense. Karena apa? Sebetulnya dua kejadian ini kan semua sudah past tense kan. Ya, semua kejadian ini sudah past tense, makanya di sini pakainya past perfect dan perfect gitu loh. Iya, jadi kalau sesuatu yang terjadi lebih dulu itu pakainya perfect. Ya. Yang lain, ada nggak? Mbak, Mbak siapa lagi? Mbak Miftah ada salah berapa, Mbak? Nilainya berapa? Mbak Novi salah berapa? Terus tadi Mbak Titut salah 6 nggak dikerjain 10 ya. Mbak Siti salah berapa, Siti? Mbak Siti. Wah lumayan, 13 berarti dapat 70-an ya. Kalau 70-an saya jamin juga sudah dapat A itu. Salah 14 juga ya, sudah bisa dapat A itu. Ya, karena kan salah Anda kalau segitu nanti ditambah nilai dari saya sudah dapat A itu. Ya, usahakan nanti UASnya Anda salahnya kalau bisa maksimal 10 ya, jangan banyak-banyak ya. Atau 5 lah. 5 lagi malah lebih bagus kalau Anda bisa salah 5. Atau enggak bener semua gitu ya. Wah, luar biasa. Semoga ya bisa semua. Tapi ya lumayan lah ya. Kalau masih salah 13 tuh masih dapat 7 ya. Masih dapat 7. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bahas modul yang structure, yang writing. Itu ada beberapa materi yang sudah kita pelajari di structure, yang sudah kita skip aja ya. Jadi kita pelajari yang belum aja. Oke. Yuk buka modulnya 4.2. 4.2. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai enough ya. Enough itu artinya cukup. Ya, enough itu artinya cukup. Ada juga istilah lainnya. Ada yang masih ingat nggak apa? Enough itu
Ya, jadi enough itu nama lainnya adequate ya. Adequate. Ini pernah saya keluarkan dalam kuis 1 ini kalau nggak salah ingat. Ya, adequate. Adequate itu juga artinya cukup. Nah, enough itu diletakkan sebelum kata benda. Contohnya, I did not have enough money. Jadi enough dulu baru money. Ada kalanya juga enough itu tanpa diikutin kata benda. Ya, misalnya gini, I have 200 rupiah, but not enough to buy the shoes. Jadi tidak diikuti kata benda, tapi diikutin dengan verbnya apa gitu ya. Lalu ketiga, enough itu bisa sebelum enough bisa diikutin kata sifat atau kata kerja. Misalnya kalimatnya gini, the refrigerator is cold enough. Ya, is cold enough, cukup dingin. Nah, itu kalau yang adjective. Bisa juga diikutin adverb. Misalnya, you failed in the test because you did not study hard enough. Ya, hard enough di sini berarti adverb. Jelas ya? Ada pertanyaan? Mengenai enough nggak susah. Lalu kita maju ke 4.3 mengenai to dan so. Ya, sebetulnya kalau to itu artinya apa sih? To itu terlalu ya. Ya, terlalu. This tea is too sweet ya. Too sweet ya. Too sweet. Too sweet. Oke. The tea is too sweet. Jadi teh ini terlalu manis. Tapi to di sini bukan juga, Mbak ya. Ini yang kita bahas tuh di sini bukan juga itu ya. Nah, tuh itu artinya banyak, bisa juga ya. Bisa juga sangat, terlalu. Ya, artinya banyak, tapi yang di sini itu artinya terlalu. Oke, kalau so itu artinya sangat ya, so itu sangat. Nah, kedua-duanya diikutin dengan adjektif. Terus itu ya antara so dan to seperti itu. Lalu kita masuk ke kegiatan belajar 2 mengenai grammar. Bedanya kalau to itu terlalu, Mbak. Kalau so itu sangat. Mbak bisa ngebedain nggak antara kata terlalu dengan semangat dan sangat? Oke, saya kasih kalimat gini deh. You are too smart dengan you are so smart. Ya, kalau you are too smart, kamu tuh terlalu pinter. Jadi ada kesan yang apa ya? Itu ada membandingkannya ya. Kalau you are, orang ngomong you are too smart, jadi ada kesan membandingkannya gitu kan. Tapi kalau you are so smart itu artinya kamu sangat pintar. Bisa nggak ngebedainnya?
antara terlalu dengan sangat. Kamu sangat pintar dengan kamu terlalu pintar. Iya ya, sebetulnya memang kedua-duanya membandingkan ya. Kalau sangat itu ya membandingkan juga sih sebetulnya. Tapi kan ada apa ya? Anda bisa apa ya? Jelasinnya susah nih. You are too smart. You are so smart. Kamu terlalu pintar. Kamu sangat pintar. Ya, pokoknya intinya kalau too itu artinya terlalu, kalau so itu sangat gitu loh. Itu bedanya, Mbak. Oke, diusahakan ya lebih kencang. Padahal saya sudah ngomongnya sudah kencang. Oke, terus kita lanjut ke grammar 2 itu mengenai modals. Kalau modals ini di skip aja ya, soalnya kan kita sudah bahas juga ini di structure ya. Jadi kalau can itu untuk menyatakan kemampuan gitu kan, kemampuan. Kalau must itu menyatakan keharusan ya, obligation. Kalau may itu menyatakan possibility, kemungkinan. Terus should itu memberikan saran ya, suggestion. Ya, kita pakai should. Terus di 4.19 yang bawah itu, Mbak. 4.19 yang bawah itu kita belajar mengenai both dan all. Both itu artinya kedua-duanya ya. Both itu diikuti dengan kata benda ya. Both itu diikuti kata benda, misalnya both chairs are made of wood. Both chairs ya, chairs itu kan kata benda. Nah, setelah both itu bisa diikuti dengan dua kata benda. Jadi kasih and. Ya, misalnya both mom and dad. Ya, itu kan bisa dikasih and. Terus both itu bisa diikutin preposisi of. Ya, both of my books, my parents, misalnya gitu kan. Ya, both of those friend. Both of these bags, dan seterusnya. Di both itu artinya kedua-duanya. Kalau all itu artinya semua ya, semua dari sebuah himpunan benda. Sama dengan both, all itu diikuti dengan noun. Bisa juga diikuti dengan preposisi of. Ya, all of gitu kan. Nah itu ya, intinya both dan all itu diikuti dengan noun. Oh ya, ini nah, Anda tahu gak have to, bedanya have to dengan must? Ini artinya kedua-duanya artinya harus ya.
have to dengan must itu artinya kedua-duanya itu harus. Oke. Oke, gini, Anda bisa lihat di 4.25. 4.25 yang kolom itu, Mbak. Itu Anda bisa dijelaskan apa bedanya must dan have to. Jadi must itu digunakan apabila kita menyatakan pendapat berdasarkan penilaian kita. Contohnya, Marlene always gets A for almost subjects. Then I say, you must study hard. Ya, you must study hard. Contoh lainnya, fact or fiction is very interesting. You must watch it. Nah, berarti sebetulnya must itu yang saran, Mbak, ya. Yang saran tuh. Ya, kalau kita baca di sini kan, sarannya tapi harus dilakukan. Ya, sarannya harus dilakukan. Sebenarnya kalau saran tuh nggak harus dilakukan ya. Terserah orangnya kan mau ngelakuin atau enggak. Oke, itu yang must. Kemudian di sampingnya itu have to. Nah, have to digunakan bukan berdasarkan penilaian kita, tetapi berdasarkan kenyataan. Ya. Misalnya gini, I cannot help her right now because I have to work. Ya. Aku nggak bisa bantu dia karena aku harus kerja. Ya, itu pakainya have to. Nah, kenapa pakainya have to? Karena pada saat itu adalah jam kerja misalnya, ya, makanya nggak bisa bantu, ya, karena kenyataannya itu jam kerja, jadi nggak bisa bantu. Contoh yang kedua, you cannot stop here, kamu nggak bisa berhenti di sini. You have to stop after the T-junction, ya, kamu harus berhenti di setelah T-junction 3 itu persimpangan ya, setelah persimpangan 3. Nah, karena apa? Di sini pakainya have to karena itu adalah aturan dari lalu lintas kan, kita nggak boleh berhenti di T-junction gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi have to tuh berdasarkan kenyataan, aturannya seperti itu. Makanya kita pakai have to. Ya, kalau ditanyakan mas itu berarti bukan sesuatu yang wajib ya. Ya wajib juga ya. Ya, jadi ini saran tegas itu berarti wajib ya. Ya, pokoknya itu ya perbedaan antara must dengan have to. Jadi intinya kalau have to itu ada keadaan atau sebuah kenyataan yang memang memaksakan seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi karena ada keadaannya. Tapi kalau must nggak ada keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu itu. Lalu yang berikutnya adalah 4.29. Itu mengenai imperatif. Ada yang tahu imperatif itu apa? Imperatif itu apa? Nah, kata perintah ya, kata perintah. Instruction. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu diakhiri dengan tanda seru ya. Kecuali bentuknya let's. Ya. Jadi kalau let's itu nggak perlu pakai tanda seru. Nah, terus ya, kalau kata perintah ya, kalimat perintah bukan kata perintah ya. Kalimat perintah itu menggunakan
kata dasar, jadi menggunakan verb 1. Ya, kalimat perintah menggunakan verb 1, kata dasar. Misalnya get down, tuh kan. Get down, pakainya get ya, nggak boleh getting down, nggak boleh. Harus verb 1. Lalu kalau untuk bentuk negatifnya dikasih don't, ya. Dilarang atau jangan, gitu kan. Nah, let's ya, let's itu digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu bersama kita. Jadi let's itu sebetulnya singkatan ya, contraction dari let us. Let's itu sebetulnya dari let us. Makanya kan itu di situ ajakan kan, ajakan untuk kita melakukan sesuatu bersama-sama. Ya. Terus let's itu selalu diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Ingat ya, selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, terus kalau let kemudian object pronouns, object pronouns itu berarti kan it kan, pronouns diikutin oleh kata kerja bentuk pertama ya. Ini sama ya, juga diikutin kata kerja bentuk pertama. Misalnya let it flows ya, let it flows, let it over there. Ya, let her go. Sebentar. Let her go. Kalau kita harusnya let her goes dong, benar nggak? Oh, itu lain lagi, Mbak. Ya, kalau let yang itu artinya biarkan ya. Ya, ini bukan let yang sama. Soalnya kalau kita lihat di sini, let-nya itu diikuti dengan object pronouns. Jadi object pronouns ya. Oke, hari itu juga object pronouns ya. Oke. Ini jadi pertanyaan saya nih. Harusnya kalau let her go atau let her goes. Yo. Let's go itu kan ayo mari kita pergi gitu kan. Nah, gini, saya khawatir ya, ini artinya di sini bukan ajakan gitu loh. Let her goes or let her go. Jadi saya bingung ini. Ya, let itu maksudnya let us gitu loh. Loh, bukan. Jadi kalau let us itu maksudnya kita ngelakuin bareng-bareng gitu loh. Let's go, let's have lunch gitu kan. Ajakan, kita ngajak melakukan sesuatu bareng-bareng. Tapi kalau let her, nah itu apakah itu